Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 7. Apa ini yang namanya cemburu? Ray, gua ini orang loh. Bukan keripik singkong yang lu anggurin gitu aja, sumut Candi. Merasa kehadirannya tak digubris. Asinan kali, timpal Rere sekenanya. Sialan lu. Rere hanya menyeringai ngeliat temennya yang sebel karena diacuhkannya. Udah balik yuk, ajak Rere akhirnya. Elu nggak makan, tatapan Candi mengayun ke piring nasinya. Udah kenyang, sahut Rere sambil beranjak dari tempat duduknya. Kenyang mbahmu kawin, dimakan aja belum udah main kenyang, dihirup apa kayak kunti, rumutan Candi tak digubrisnya. Sepulang kantor ini Rere bergegas keluar, lagi-lagi Candi disuruhnya naik angkot, Rere udah janjian sama Vino. Dulu aja maunya gua barengan terus sama dia, sekarang udah ditinggal-tinggalin gitu aja, rumutnya sebel, pipi cubinya mengembang, alisnya mengerut kecil. Devon memperhatikan Candi yang uring-uringan sendirian. Hai, sapa Rere saat tiba di samping kaca pintu mobil Vino. Vino menyambutnya dengan tersenyum lebar. Udah makan? Tanya Vino lembut. Rere hanya menyeringai. Vino keluar dari mobilnya membukakan pintu di samping satunya untuk Rere. Perlakuan yang manis pada seorang perempuan, Rere memberinya senyum manis sambil masuk ke mobil. Devon melihatnya dengan tatapan mata tajam, nafasnya mendengus kasar. Ada rasa penasaran dengan cowok tinggi putih yang mengantar dan sekarang menjemput Rere pulang kantor. Kenapa Rere terlihat sangat bahagia bersama laki-laki itu? Devon beranjak ke parkiran, masuk ke mobilnya. Dev, panggil Reza sedikit tergopoh mengejarnya. Elu urusin pekerjaan lain, gua ada perlu sendirian, titah Devon dingin. Emang si kutub yang tetap menyebalkan. Kerjaan apa lagi? Semua udah beres, gua anterin lu aja, masa asisten ngebiarin bosnya nyetir sendiri. Nggak usah, awas minggir gua buru-buru, Devon celingukan mencari sesuatu. Kayak mau ngelahirin aja lu, buru-buru. Ah, elu si ngoceh aja kayak mamat gibah. Jadi ilangkan mobilnya, gerutu Devon. Reza menyerngit bingung apa sih sebenarnya yang sedang ia lakukan. Devon langsung tancap gas meninggalkan Reza yang masih mematung. Reza hanya menggeleng sambil kembali masuk ke kantor. Devon terus membuntuti mobil Vino, tatapannya tetap fokus ke depan. Mobil Vino berbelok ke sebuah kafe yang cukup romantik. Mereka turun dengan Vino membukakan pintu Rere dan berjalan beriringan. Devon memilih duduk di pojok sedikit menjauh, namun tetap bisa mengawasi dan mendengarkan obrolan mereka. Pesen apa Rek? Tanya Vino lembut. Ini aja deh. Rere menunjuk satu gambar makanan di menu yang disodorkan pelayan. Ya udah Mbak pesen ini 2 ya. Vino menyodorkan buku menu dengan memesan makanan yang sama dengan Rere, mungkin biar gak ribet. Re, panggil Vino.
Aku seneng kalau kamu udah mau aku ajak jalan kayak gini. Aku lebih seneng lagi kalau kamu kalem dan lebih feminim, ujarnya. Jadi biasanya aku beringasan, tanya Rere. Ya enggak sih, cuman kelihatan galak aja, tapi tetap cantik kok. Tapi aku lebih suka kamu yang lembut, feminim dan keibuan. Rere hanya melengos, rasanya bodoh amat dengan ucapannya. Rere nyaman menjadi dirinya sendiri. Vino menatap Rere lekat-lekat, membuat Devon makin menatap tajam. Rasanya ia sangat tak suka dengan sikap Vino pada Rere. Selang beberapa menit pesanan mereka datang, Rere langsung mengernyit melihat pesanannya. Rasanya air ludahnya sudah mau menetes saja. Tanpa nunggu ajakan Vino, Rere cuek aja langsung nyuap makanan ke mulut. Vino rada kurang srek dengan tingkah Rere. Dia maunya Rere jaim-jaiman di depan dia, bukan cuek kayak gini. Pelan-pelan makannya sayang, nanti kesedak loh. Vino membelai lembut rambut Rere. Devon makin mendengus kesal. Cewek anggun dikit dong makannya. Aduh kak, aku lagi lapar, sahut Rere cuek. Vino membelai pipi Rere pelan. Sebenarnya Rere nggak suka dengan sikap Vino yang makin berani nyentuh dia. Tapi untuk saat ini, sekedar menghilangkan mood jeleknya dari bos Devon, Rere membiarkannya lagi pula mumpung lagi ditraktir makan. Devon makin kesal, rasanya marah dan geram. Kenapa Rere diam saja seolah menikmatinya, gerutunya. Entah sadar atau tidak, Devon sudah berkecamuk dengan perasaannya sendiri. Sampai segitu keponya membututi Rere sampai di sini. Benar-benar menyebalkan, umpatnya geram. Kak, aku lagi makan. Kalau diliatin gitu jadi berkurang nafsu makannya. Rere mulai risih. Vino hanya tersenyum lekat. Saat Vino mau membelai pipi Rere, langsung Rere suapi nasi ke mulutnya paksa. Mendingan makan deh daripada gangguin orang makan. Vino malah justru salah persepsi dengan sikap Rere. Begitupun dengan Devon yang makin uring-uringan. Sayangnya orang yang dipikirkan sama sekali tak menyadari keberadaannya. Hari-hari yang dilewati masih begitu saja, masih dengan Devon yang dingin dan jutek. Dan Rere nggak mau ambil pusing. Hari ini Rere disibukkan dengan tugas lapangan yang lumayan menghabiskan tenaganya, promosi ke tiap rumah yang ada di pelosok. Selain perjalanan yang jauh, medan dan tata letak rumah cukup membuat nafas ngos-ngosan. Gimana nggak? Layaknya permainan roller coaster naik turun lewati lembah. Hahaha, jadi kayak ninja Hattori nih. Rere berusaha mengatur nafasnya, merilekskan tubuhnya dengan bersandar di kursi kerjanya. Rupanya Candi belum menyelesaikan tugasnya, jadi belum balik ke kantor. Oh baby, kamu sweet begitu sih. Sebuah suara manja dari seorang wanita membuyarkan pikiran Rere. Kiyu sedang bergelayut manja di lengan Devon. Mereka berjalan beriringan keluar kantor. Thanks, kamu selalu ngertiin aku, nurutin semua mau aku, lanjut Kiyu lagi.
Devon tersenyum lebar, senyum yang menggambarkan sebuah kepuasan atas pujian. Rere menatapnya dengan tajam, secerca perasaan ngilu menyergap hatinya. Lebih kayak sebel, marah dan gak suka. Apa ini yang namanya cemburu? Lantas atas dasar apa dia harus cemburu pada Devon? Devon sengaja membiarkan Kyu bergelayut manja di depan Rere. Ah Rere, sehabis aku pulang keluar sama Nona Kyu, tolong berikan laporan kerja lapanganmu di ruanganku, titah Devon. Tatapannya seolah tatapan mengejek menang. Rere hanya membalas tatapannya dengan malas. Devon tersenyum lalu berlalu meninggalkan kantor. Katanya mau belajar mengenal satu sama lain, belajar menerima, tapi masih aja nanggepin si Cina loleng itu, masih mau jalan berdua, dasar bos gak berakhlak, Rere ngedumel. Ada perasaan gak rela melihat Devon pergi dengan wanita lain, namun cepat disangkalnya. Mengharapkan sesuatu yang terasa berat hanya akan menjadi beban tersendiri, hanya akan menguras pikiran, membelenggu hati dan melukai rasa. Permisi Pak, Rere masuk ke ruangan Devon dengan pelan, wajahnya ditekuk asam. Devon menatapnya dengan senyum yang sulit diartikan. Misi Pak Bos, mau nganter berkas laporan hari ini. Devon meraih berkas laporan dari tangan Rere, ditatap Rere sekilas lalu membuka tiap lembar laporan yang dibuat Rere. Apa kamu gak suka lihat aku jalan sama Kyu? Tanya Devon tiba-tiba. Apa hak saya gak suka? Dia kan teman deket bos, suka-suka bos dong. Bos kan selalu benar, sahut Rere judes. Jadi kamu gak keberatan kalau aku jalan sama Kyu? Rere menelan ludah, seperti belum menyadari arah pembicaraan Devon kali ini. Maaf Pak, tolong tanda tangani laporan itu, saya masih banyak tugas, sahut Rere cepat. Kenapa kamu berani nyuruh saya? Rere menghela nafas panjang. Maaf Pak Bos, bukan mau nyuruh, cuman mengingatkan. Saya sedang bertanya, tolong dijawab, Devon berbicara tegas. Rere memejamkan matanya sebentar. Kalau aku marah terus kamu mau gimana? Gak bakal pedulikan, sahut Rere dingin. Devon menatap Rere tajam. Aku juga gak tahu aku ini dianggap apa sama bos. Jadi aku rasa aku tidak ada hak untuk suka atau tidak suka. Rere meraih lembar laporan di tangan Devon langsung dibawanya keluar. Aku gak suka kamu jalan sama cowok itu, ucapan Devon membuat langkah Rere terhenti. Rere menoleh menatap Devon tajam. Kamu sengaja menghindari fitting baju kemarin dengan beralasan tersinggung dengan ucapanku, sedang di belakangku kamu dekat dengan cowok itu, lanjutnya. Kenapa? Dia temanku, Rere judes. Temen, Devon berjalan mendekati Rere, wajahnya datar namun sedikit bikin menciut nyali Rere. Temen kok pegang pipi? Pegang tangan, dengus Devon mendecak sebal. Terus apa hubungan kamu dengan si Cina Kyu? Kemana-mana gandengan tangan, mesra, panggil sayang, itu apa? TTM, balas Rere. Kamu cemburu, Devon langsung meraih tangan Rere, diarahkan ke pundak dan pinggangnya, sedang tangannya melingkari pinggang Rere.
Rere sedikit gugup dengan posisi sedekat ini dengan Devon. Cemburu? Aku sama sekali nggak ada cemburu dengan itu. Aku hanya menanyakan seperti apa yang Pak Bos tanyakan padaku. Sahut Rere mencoba memberanikan diri menatap Devon, padahal hatinya sebenarnya gugup tak menentu. Kenapa kamu gugup? Tanya Devon yang merasa tangan Rere dingin. Siapa yang gugup? Rere pura-pura tenang. Kenapa tanganmu dingin? Aku hanya belum terbiasa sedekat ini dengan cowok. Beda sama Pak Bos yang udah biasa gandeng kuek sana sini, jawab Rere ketus. Belum terbiasa sedekat ini, tapi pegangan tangan, pegang pipi jalan berduaan itu udah biasa kan sama cowok itu. Apa hubunganmu dengannya? Devon kembali memperjelas pertanyaannya. Sepertinya dua orang ini sama-sama dibakar api cemburu. Aku nggak berlebihan sepertimu, yang nyaman aja tuh digelayuti cewek di depan umum. Iya, Kiyu emang suka padaku. Bahkan terang-terangan dia mengungkapkan cintanya padaku, tapi aku tidak meresponnya. Aku hanya malas saja berdebat dengannya, karena dia terlalu ribet dan memusingkan, jadi kuturuti saja apa maunya. Bodoh, Rere mendorong tubuh Devon berusaha keluar ruangan. Namun tarikan Devon membuat tubuhnya terhuyung jatuh ke pelukan Devon. Devon langsung menangkap tubuh Rere, dipeluknya erat. Saat ini yang ada di pikirannya hanya tidak mau Rere bersama orang lain. Didekapnya erat tubuh Rere, seolah mengisyaratkan sesuatu. Rere terhuyung ke pelukan Devon. Devon langsung memeluknya erat seolah enggan melepasnya. Rere hanyut dalam pelukan Devon. Entah mengapa hatinya sangat enggan melepas pelukan itu. Pelukan yang mampu membuat tenang jiwanya. Rere pasrah dipeluk Devon untuk beberapa saat. Katakan siapa dia buatmu, Devon berbisik lirih. Desyah nafas Devon membuat bulu kuduk Rere meremang. Ada sensasi ngilu di pangkal perutnya. Dia Vino. Dia cowok yang mau serius ngejalani hubungan sama aku, sahut Rere pelan. Kamu mencintainya? Tanya Devon terdengar parau. Entahlah, aku nyaman sama dia. Dia baik, perhatian, lembut, tapi kadang suka ngatur aku harus jadi apa yang dia mau. Aku nggak suka kamu dekat dengan dia. Entah kenapa dari alam bawah sadar Rere tangannya bergerak untuk lebih mempererat pelukannya, menelusupkan kepalanya di dada bidang Devon. Devon merespon pelukan Rere. Setelah beberapa saat, kepala Devon sedikit menunduk, disentuh bibir tipis Rere dengan bibirnya, ditautnya pelan. Hangat bibir Devon terasa begitu melekat di bibir Rere. Sebenarnya Rere cukup kikuk dengan adegan ini meskipun Dev sudah sering nyolong start berciuman dengannya. Apalagi Devon seolah menuntunnya dengan pelan, lembut. Tiba-tiba Reza masuk ke ruangan Devon tanpa mengetuk pintu. Betapa terperangahnya dia melihat pemandangan yang jauh dari ekspektasinya. Reza diam mematung di depan pintu. Dev, panggil Reza meradang. Devon dan Rere yang menyadari ada orang di samping mereka, langsung gugup kebingungan. Devon melepas ciumannya dan langsung menyamping dari badan Rere. Begitupun dengan Rere, dia langsung refleks menutupi mukanya dengan berkas laporan tadi.
Dev, kalian ngapain? Reza masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ah, Res, gua jelasin. Devon mendengus sambil menoleh ke arah Reza. Dengan tatapan bingung Reza menutup pintu dan langsung melangkah melewati Devon dan Rere duduk di sofa. Devon langsung ikut duduk. Kenapa lu segila itu? Dev mencium Rere di kantor, dan Rere mau, dengusnya antara kesal, geram, dan kecewa. Pasalnya Reza sudah sejak lama menaruh hati pada Rere namun tak direspon oleh Rere. Devon menatap Rere sekilas lalu membuangnya dengan menatap Reza, menghela nafas panjang. Lu harus tahu satu hal, Res, ucap Devon gamang. Gue sama Rere udah dijodohin dari kecil, baru kemarin-kemarin ini Dedi menjelaskan ke kita, ucap Devon akhirnya. Reza terperangah, amat kaget mendengar penuturan Devon. Hah, pekiknya. Beneran, Re? Reza mencari kepastian dengan jawaban Rere. Rere sebenarnya amat canggung tapi akhirnya dia mengangguk pelan. Reza lemas seketika, perasaannya semakin kecewa dan sendu, pupus sudah harapannya untuk Rere. Aku sebenarnya udah cukup lama mengharapkan Rere, tapi malah udah keduluan dijodohin, dengus Reza. Apa kalian saling menyukai? Kini gantian Devon dan Rere yang terperangah, mereka gelagapan menjawab pertanyaan Reza. Kalau bilang cinta selama ini hubungan mereka tidak baik cenderung selalu berdebat dan acuh. Tapi kalau bilang tidak tadi Reza sudah melihat ciuman mereka. Oh, rasanya Rere pengen ngilang seandainya punya kantong ajaib Doraemon atau punya sihir, ketimbang sekarang harus dihadapkan dengan situasi seperti ini. Kita lagi belajar buat saling menyayangi, jawab Devon sekenanya. Reza menatap Rere tajam, Rere meringis kecil. Kenapa kamu nggak cerita, Dev? Kamu membiarkan aku berharap lebih pada Rere. Sorry, Rey, aku sama Rere masih belajar mengenal dan membangun chemistry. Oh, Reza membuang nafasnya kasar. Rasanya dia sedang ingin marah. Dadanya begitu sesak tapi hatinya kecewa. Gue tahu kalau lu suka sama Rere. Tapi gue sendiri nggak bisa menolak janji Dedi sama ayah Rere, juga permintaan mama. Jadi gue harap lu nggak terlalu berharap sama Rere, atau marah sama gue, Devon memberi pengertian. Kalau lu serius dengan perjodohan itu, lu jaga Rere baik-baik. Kalau lu kecewain dia, gue sendiri yang akan ngambil Rere dari tangan lu, ancam Reza. Kenapa kalian malah berdebat berdua? Kalian gak mau nanya gue? Gue siap gak dengan semua ini? Protes Rere sebel. Jadi lu gak setuju? Tanya Devon dan Reza bersamaan. Devon yang khawatir Rere ngebatalin perjodohannya dan Reza yang khawatir kalau Rere masih menolaknya lagi. Rere menyerngit menatap dua cowok itu bergantian. Sebenarnya hati Rere GR. Kepalanya udah segede sinchan melihat dia sedang diperebutkan dua cowok ganteng saat ini. Kalau Candi lihat pasti dia yang akan histeris dan bikin heboh. Jadi kalian berdua merebutkan gue nih, Rere cengengesan. Devon langsung ambil sikap coolnya.
Kembali menjadi Devon yang gengsi dan jutek, Reza diam menatap Rere bingung. Cewek ini masih bisa cengengesan. Jangan GR kamu, tugasmu sekarang jauhi cowok itu, dan harus bersikap manis denganku. Jangan membantah, jangan membuatku jengkel dengan hal-hal konyol atau dengan protesmu, ujar Devon jutek. Dan Lures, sebagai asistenku bantu gue mengawasi dia, hilangkan perasaanmu yang belum terlalu jauh itu. Dan sebagai orang kepercayaanku rahasiakan perjodohan ini, gue nggak mau banyak gosip nantinya, titah Devon. Reza mendengus kesal, wajahnya ditekuk sebel. Enak kali kamu Dev, cowok jutek kayak kamu dapet Rere, gerutu Reza. Aku cantik ya pak, goda Rere. Bersambung.